Assalamualaikum guys, hai apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah di video kali ini aku mau ngebahas salah satu film horor Indo yang berjudul Histeria. Dan di Histeria ini sendiri nanti itu bakal ada 5 cerita guys di dalam filmnya. Dan di video kali ini aku mau ngebahas salah satu dari kelima cerita itu, yang mana nanti akan mengisahkan tentang seorang wanita yang nggak percaya tentang keberadaan hantu. So, seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Farah dan seorang laki-laki bernama Teddy. Nah, si Farah ini adalah seorang dosen guys, dan si Teddy adalah asistennya Farah. Saat itu mereka sedang melakukan pemantauan di sebuah kos-kosan angker yang udah terbengkalai gitu. Tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah benar ada makhluk halus di tempat tersebut. Saat Teddy ngejelasin penampakan yang sering warga sekitar alami, Farah nampak memantau alat deteksi hantu infrared miliknya. Sampai saat sinyal makin kuat, Farah melihat penampakan hantu. Tapi hantunya itu punya bentuk yang berbeda dengan apa yang dijelasin sama Teddy. Yang lalu Farah menuju sebuah kamar di mana kamar itu punya medan magnet yang sangat kuat. Di kamar itu terdapat sebuah kotak musik dan juga ada dipan usang yang terlihat aneh. Dan ada juga boneka di atas dipan tersebut. Singkat cerita, si Farah ini ngebawa pulang barang-barang yang ditemukannya. Yang lalu saat ada di apartemennya, dia kembali melihat rekaman yang dia ambil di kos-kosan angker. Saat Teddy datang, Farah ngejelasin bahwa hantu itu nggak ada. Semua yang dilihat oleh manusia cuma imajinasi dari citra horor yang mereka alami. Buktinya, si Farah ini ngelihat hantu berbentuk wanita gemuk, sedangkan apa yang dijelasin Teddy bahwa warga sekitar seringnya ngelihat sosok wanita tua kayak nenek-nenek yang udah kurus kering gitu guys. Terus saat Teddy akan pulang, "Ini kamu mau kemana?" Aku mau... Farah malah mengajak Teddy untuk berkimpoy. Yang mana setelah itu Farah haus dan dia pergi ke dapur untuk minum air putih. Yang kemudian Farah menyalakan kotak musik yang ia temukan dan terlihat sosok gaib di belakang Farah. Dan saat Farah udah mau pergi dari dapur, sosok itu kembali muncul dan mengambil kotak musik. Keesokan harinya, saat Farah buru-buru pergi ke kampus, dia dikagetkan sama mbok cleaning service yang ada di lift apartemen. "Mbok, bikin kaget." Setelah memberi uang untuk mbok cleaning service, Farah pun pergi berangkat ke kampus. Di kampus, Farah memberikan kuliah tentang tidak adanya hantu di dunia ini. Yang mana Farah juga ngejelasin bahwa hantu cuma citra yang ditimbulkan oleh sugesti dan rasa takut dari manusia. Setelah kelasnya udah selesai, Farah video callan sama temennya, yang mana temennya Farah ini mau nikah guys. Tapi dia masih menunda pernikahannya karena saat itu masih bulan Suro dan orang Jawa dilarang nikah di bulan tersebut. Farah pun ngetawain tradisi orang tua temennya ini, dan seketika itu laptop Farah tiba-tiba mati. Dan gak cuma itu aja guys, lampu kelas juga tiba-tiba berkedip dan buku karyanya Farah yang berisi teori tentang tidak adanya hantu terjatuh dengan sendirinya. Saat kebingungan tentang keanehan itu, tiba-tiba Teddy datang. Di sini Teddy membawakan bunga untuk Farah, yang mana itu semua karena Teddy menganggap bahwa hubungannya dengan Farah udah spesial. Tapi Farah menganggap berbeda guys. Dia menganggap bahwa perkimpoyan yang mereka lakukan cuma sekedar iseng belaka. Yang lalu Farah meninggalkan Teddy. Saat udah sampai di apartemennya, lift apartemennya Farah ini macet. Alhasil Farah pun terpaksa lewat tangga darurat. Saat di tangga darurat, Farah merasa diikuti oleh seseorang. Dan dia menganggap bahwa itu adalah Teddy. "Teddy,
Kenapa sih gak bisa terima aja kalau ada apa-apa? Saat udah sampai di depan kamar, Farah kembali dikagetkan oleh Mbok cleaning service. Dan Farah juga heran kenapa si Mbok ini belum pulang padahal kan udah selarut itu. Yang lalu saat mandi, Farah mulai mendapatkan teror mistis. Dan gak sampai di sini aja ya guys, alat elektronik di apartemennya Farah juga gak fungsi sama sekali. Farah pun menyalakan kotak musik sampai akhirnya ia tertidur. Saat di dalam mimpi, Farah seperti mendapat teror dari seorang anak kecil. Dan saat dia terbangun, dia udah ada di luar apartemen dan hampir ketiban sama pot bunga. Mbak, maaf ya. Kemudian Farah pergi ke kantor security. Dia menganggap bahwa Teddy yang udah ngebawa dia keluar dari apartemennya saat dia tertidur. Tapi saat si security menampilkan rekaman CCTV, nggak ada siapapun yang masuk ke kamarnya Farah. Malahan di rekaman ini terlihat Farah yang berbicara sendiri di depan kamar. Saat ditanya sama Pak Security, Farah ngejawab kalau dia sedang bicara dengan si Mbok cleaning service saat itu. Yang lalu si security memberitahu kalau si Mbok cleaning service udah meninggal karena serangan jantung 1 hari sebelumnya. Dan itu semua terjadi tepat di depan kamarnya Farah. Melihat semua kenyataan itu, Farah pun menjadi shock. Yang lalu, kotak musik tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Main yuk. Dan Farah mulai mendapatkan teror dari hantu. Hantu ini terus meneror Farah dengan kata-kata, "Aku pingin main." Kemudian Farah melihat flashback dari hantu tersebut, yang ternyata hantu itu adalah seorang anak yang mengalami gangguan jiwa saat hidupnya. Nah, dia lalu diikat di sebuah dipan dan dokter didatangkan untuk mengobati anak tersebut. Nah, kamar yang didatangi sama Farah di awal cerita adalah kamar anak itu guys, yang berarti kotak musik dan boneka yang Farah bawa pulang adalah milik anak itu juga. Hantu itu lalu meneror Farah karena Farah nggak percaya kalau hantu itu ada. Kamu pikir kamu sudah tahu segalanya? Farah pun nggak bisa lari dari hantu itu sampai pada akhirnya ia terpojok di balkon apartemennya. Dan di sini Farah baru minta tolong pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Yang mana di saat bersamaan Farah bangun dari tidurnya dan dia terlihat lega banget karena semua hal buruk yang dia alami ternyata cuma mimpi. Kak, main yuk. Tapi ternyata semua itu nggak bener ya guys. Farah ternyata udah mati dan dia terjebak di dunia hantu bersama si hantu bocil. Dan di akhir cerita akan terlihat Farah yang udah menjadi hantu di kos-kosan angker yang terbengkalai di awal film tadi. Dan dia selalu meminta tolong. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, jadi tadi adalah seluruh alur ceritanya ya. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan adanya hantu? Ya, itu kembali ke pribadi kalian masing-masing ya. Dan mungkin begini aja sih pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.